Lah karma yang termaksud dalam tali simpul saya sepanjang perjalanan lelaku saya yakin siapa orang yang makan tidak mau berak, niscaya di situ akan terjadi pikir sendiri gitu loh, pikir sendiri akibatnya gitu loh. Lalu siapa yang minum tidak mau kencing, taruhlah buang air kecil ya, itu niscaya dipikir sendiri akibatnya. Buat apa kaya manakala tidak bermanfaat loh. Saya sekarang sudah bukan rahasia lagi ya. Artinya, saya melihat di depan kabupaten itu saja masih ada pengemis ya. Saya melihat, mohon maaf, di depan keraton saja masih ada pengemis. Buat apa ada raja? Buat apa ada bupati? Buat apa ada lurah? Tapi ulo salamulyo atur bagyo wisuka nusantara. Hong wilahing jati nuhuni hajat-hajat leluhur Nusantara, tapi uluk salamulya. Hidup itu penuh liku-liku. Hidup itu ngadepi jodon-jodon kodrating alam kalau istilah Jawa. Atau kalau Pak Kiai Himamuddin, Kiai saya, itu mengatakan hukum sunatullah apa ya? Sunatullah merupakan hukum alam lah. Bahwa ada yang kaya, ada yang miskin, ada laki-laki, ada perempuan, ada siang, ada malam, ya, dan sebagainya. Ini merupakan wis dinas nang hakim, sudah dinas oleh hakim yang maha kuasa, yaitu Tuhan semesta alam, Tuhan seru sekalian alam. Lah, dalam situasi yang seperti ini yang banyak serba-serbi, konotasinya manusia itu sudah tidak ada kesempatan lagi rata-rata untuk gondeli atau ngugemi jati diri dalam bundelan hidup kita sehari-hari. Semestinya bertongkat tauhid, keimanan, artinya punya keyakinan bahwasanya sopo gawe mesti bakale duwe, sopo nandur mesti bakale ngunduh. Artinya karma ini tetap berjalan. Karma inilah merupakan hukum yang pada dasarnya menjadi pokok kepercayaan manusia. Karena apa? Takut akibat, takut berbuat jahat karena takut pula dengan akibatnya. Lah, kali ini sudah tergeser sangat jauh bahwa banyak orang yang kekurangan, di mana orang yang kekurangan itu kebalikannya. Kalau dulu ada orang yang kurang itu saling tambal sulam kalau istilah Jawa. Tambal sulam itu ya mana yang ada dulu. Lah, kalau sekarang susah manakala melihat tetangga itu senang, dan senang manakala melihat tetangga itu susah. Lah, ini sudah situasi yang sangat kebalik, dan ini merupakan hal yang wajar, kasunyatan di masyarakat. Tidak boleh tidak ya, itu harus diakui. Kecenderungannya sekarang manusia sudah individualisme. Lah, individu ini apakah sudah tepat dengan Pancasila? Dan lalu siapa yang bertanggung jawab atas negara yang berdasarkan Pancasila? Mengapa masyarakatnya, mohon maaf ya, masyarakatnya itu sudah lolo gua-gua, lalu tidak mendasarkan lagi, tidak mengembalikan lagi kepada relnya Pancasila. Apakah itu presidennya yang bertanggung jawab? Apakah itu lurahnya? Apakah itu bupatinya? Apakah itu siapa? Apakah itu pendetanya, kiainya, dan sebagainya? Lah, ini tentunya sudah carut maut. Lah, saya akan menceritakan karena kasunyatan ya, saya tidak akan menambahi dan mengurangi. Kemarin apa saya mesti demi Tuhan, dan demi Tuhanku ada orang yang berbesmili datang ke sini, intinya anaknya banyak, lalu suaminya nganggur dan sebagainya, dan disitulah ada hal yang mohon maaf cicilannya banyak dan sebagainya, konsultasi mengenai bagaimana hukumnya hutang manakala tidak bayar dan sebagainya. Namun ya semampu saya punya yang ada, ibaratnya ya saya belah dua dalam arti ketika saya punya pegang uang 100 ya saya kasihkan 50.000 gitu. Artinya untuk apa? Untuk menopang. Lah, saya akan menceritakan sedikit bahwa apakah kaum yang kaya
ya, lalu tidak bermanfaat bagi lingkungannya, tidak akan berdampak pada dirinya. Di sini saya akan mengatakan karma orang kaya harta, kaya itu kan ada kaya hutang, kaya dan sebagainya. Karma orang yang berkemampuan harta lah, atau kaya harta, namun tidak bermanfaat bagi lingkungannya. Lah saya dulu pernah punya guru tuduh, yang istilah kaum umum sekarang mungkin guru mursyid ya. Guru mursyid atau guru ketauhidan yang taruhlah notabene kalau istilah sekarang itu terpeat ya, terpeat, mungkin tertalkin atau dan sebagainya, mundet kalimat kalau istilah Jawa ya, yang takdim betul bahwa saya itu dinasehati ya, saya dinasehati bahwasanya kamu jangan berani-berani kaya, karena orang kaya itu adalah sangat susah untuk menggapai kepada surga, karena guru kami adalah kiai saat itu ya, sangat susah untuk menggapai surga, laksana onta masuk ke lubang jarum. Lah, saya menyimpulkan dalam hati saya, dalam pikiran saya, dalam nalar, naluri, dan nurani, berarti orang kaya ini tentu disertai karma. Apalagi orang kaya yang tidak bermanfaat bagi lingkungannya, bagi keluarganya, niscaya akan disertai dengan karma. Lah, karma yang termaksud dalam tali simpul saya sepanjang perjalanan lelaku saya yakin siapa orang yang makan tidak mau berak, niscaya di situ akan terjadi pikir sendiri gitu loh, pikir sendiri akibatnya gitu loh. Lalu siapa yang minum tidak mau kencing, taruhlah buang air kecil ya, itu niscaya dipikir sendiri akibatnya. Lah, ini karma yang nyata. Saya meyakini kalau istilah guru tuduh saya itu akan sulit masuk ke surga, karena laksana onta masuk ke lubang jarum. Tentunya tidak bisa. Dengan kata lain, orang kaya sesungguhnya tidak diperkenalkan oleh alam dan Allah. Ya, mestinya kita tahu. Dan setahu saya yang namanya Brahmana, sejak zaman dahulu kala itu tidak ada Brahmana yang, mohon maaf, bermegah mewah ya, bermegah mewah. Karena apapun alasannya, jikalau engkau mengetahui, ya, jikalau engkau mengetahui, janganlah engkau bermegah-megahan lah. Otomatis dengan kata lain, cuma tidak terang-terangan Nabi itu melarang kamu kaya ya, cuma tidak terang-terangan Tuhan itu melarang kamu kaya. Karena apa? Buat apa kaya manakala tidak bermanfaat? Sekali lagi, buat apa kaya manakala tidak bermanfaat? Loh, saya sekarang sudah bukan rahasia lagi ya. Artinya saya melihat di depan kabupaten itu saja masih ada pengemis ya. Saya melihat, mohon maaf, di depan keraton saja masih ada pengemis. Buat apa ada raja? Buat apa ada bupati? Buat apa ada lurah? Lah, ini kasunyatan. Artinya saya meyakini bahwasanya hidup itu tidak untuk berlomba kaya ya. Hidup itu untuk berbuat kebajikan yang sebajik-bajiknya, bukan kebenaran tapi kebajikan. Artinya untuk apa kita kaya manakala ada tetangga yang masih kesusahan. Lah, guru saya dulu mengatakan kamu boleh kaya, boleh sedikit ada lebih atau menumpuk yang lebih, namun untuk persediaan tangga dan teparonya atau saudaranya. Lah, kamu boleh lebih, tapi setidaknya 40 rumah ke kanan, 40 rumah ke kiri, 40 rumah ke depan, dan 40 rumah ke belakang, minimal tidak ada orang yang hutang untuk makan. Ya, minimal sekali tidak ada orang yang hutang untuk makan. Lah, kalau kita berpikir lebih jauh, dengan kata lain, cuma tidak terang-terangan Tuhan itu melarang kita itu tidak boleh kaya. Lah, ini taruhlah pembatasan, namun secara tidak terang-terangan bagaimana kita bisa tanggap ing sasmito terhadap ayat-ayat tertentu yang membatasi, mohon maaf, seperti orang kaya ini tidak bisa masuk surga. Karena apa? Betapa sulitnya laksana onta masuk ke lubang jarum, otomatis tidak bisa. Dengan kata lain, secara singkat, ini adalah larangan untuk kita kaya manakala kita tidak bermanfaat bagi sesamanya. Manfaat yang termaksud adalah minimal, ya, buat apa gedung mewah sekali namun di dekatnya itu ada orang
tanah dan tunarumah, lalu yang gedung mewah ini membiarkan saja. Lah ini secara etika rasa, secara nalar, secara nurani, secara naluri, ini jelas kita tidak berfungsi secara optimal sebagai manusia. Jadi pada prinsipnya saya mengatakan orang yang kaya dan tidak berbuat manfaat terhadap lingkungannya, niscaya laksana orang yang makan namun enggan berak, laksana orang yang minum namun enggan kencing. Saya rasa demikian. Terima kasih.